Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak bunda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini ibu akan membahas tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ini ada di pembelajaran IPS kelas 7 semester 1. Yuk kita simak baik-baik. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian konsep ruang. Yang kedua, akan membahas tentang pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga adalah contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Dan yang keempat adalah kondisi saling bergantung terjadinya interaksi antar ruang. Nah, kita simak baik-baik yuk. Apa sih pengertian konsep ruang tersebut? Nah, kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, rumah, ya, dan semuanya ini ada dalam satu kesatuan yang saling melengkapi dan mempengaruhi. Berikutnya, nah, kita ingin tahu nih, apa sih pengertian daripada ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi ruang ini tempat tinggalnya makhluk hidup. Ya, pada umumnya manusia ini tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi, dan masing-masing ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda di tempat lainnya. Contohnya kayak apa tuh? Binatang, ya. Binatang ada yang tinggalnya di dua tempat. Contohnya apa? Buaya. Buaya hidupnya di darat dan di air, ya. Nah, seperti itu ruang. Jadi, masing-masing tempat memiliki peruntukan yang berbeda-beda. Namun, ini tetap tidak menjadikan sesuatu hal yang berbeda secara signifikan. Ya, perhatikan keadaan alamnya. Alamnya itu seperti apa dan aktivitasnya itu seperti apa. Jadi kalau buaya misalkan tadi hidupnya di air, tidak mungkin terus-terusan tinggalnya di air. Pasti dia akan bernapas mencari udara segar ke wilayah daratan, dan biasanya suka berjemur nih buaya ini. Sama kayak makhluk hidup lainnya, ya. Nah, seperti itu pengertian daripada ruang. Jadi semuanya ini memerlukan ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Berikutnya, apa sih bagian dari ruang? Cakupannya apa aja ya? Di situ sudah ada gambar-gambar, kalian amati baik-baik. Itu salah satu contohnya, ya. Ada danau, laut, sungai, air tanah, batuan, dan makhluk hidup. Dan tak ketinggalan apa itu? Lapisan atmosfer yang terbawah beserta organisme dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini yang saling mempengaruhi, ya. Laut, sungai, nah, danau, semua yang ada di bawah permukaan bumi sampai dasarnya, ya. Sampai kemana lagi? Kedalaman tertentu, ya. Tidak hanya ada yang di daratan saja, di perairan pun juga ada, bahkan sampai di bawah lapisan tertentu atmosfer bumi, ya. Nah, ini yang menjadikan sumber daya bagi kehidupan seluruh makhluk hidup, ya, baik organisme atau makhluk lainnya yang saling berbagi dan merupakan bagian daripada ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan menjadi tempat dan unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan di permukaan
berikutnya. Nah, kita ingin tahu nih, interaksi antar ruang itu seperti apa ya? Interaksi antar ruang itu adalah suatu cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang di sekitarnya. Nah, ruang-ruang di sekitarnya itu seperti apa ya? Nanti kita lihat. Interaksi ini juga seperti orang berjalan itu merupakan perubahan, ya, pergerakan sama. Informasi sama, itu seperti perubahan antar ruang juga. Yuk kita simak lagi. Nih, kita lihat contohnya. Ibu sudah memberikan gambar-gambar, ya. Ada gambar orang, ada gambar swalayan beserta isinya, ya. Terus ada tempat pariwisata. Nah, ini adalah salah satu contoh dari interaksi antar ruang. Ketika ayah kalian akan pergi bekerja, nah itu sudah menjadikan pergerakan. Pergi dari rumah menuju tempat kerjanya, ya, menuju kantor. Ibu kalian ingin belanja, baik ke pasar tradisional ataupun ke supermarket, ya. Nah, itu pergerakan interaksi antar ruang. Nah, keseluruhan ini adalah mencatatkan berarti adanya pergerakan interaksi yang dapat dilakukan baik di fasilitas umum, ya, yang selalu kita lakukan sehari-hari, ya, tanpa terkecuali. Pergerakan manusia sama, hewan sama. Ingin mencari makan harus kemana? Kalau nggak ada pemiliknya berarti harus keluar, ya. Biasanya mencari makanan di tempat-tempat lain, mungkin ke rumah tetangga atau di tempat sampah. Nah, karena itu hewan. Kalau manusia tidak boleh seperti itu, karena itu akan mengundang bibit penyakit kalau makanan yang dari tempat sampah dimakan ke dalam tubuh kita, ya. Nah, ini sama pergerakan juga ada lagi tuh. Barang-barang yang disajikan nih di supermarket misalkan, ya. Ini juga sama terjadi interaksi. Adanya interaksi apa nih ketika ibu kalian membeli sebuah barang dibawa pulang ke rumah. Kita naik transportasi. Nah, pergerakannya dari tempat yang kita tuju sampai ke rumah kembali, ya. Jadi di sini ada perpindahan barang atau energi, ya. Nah, ini adalah transportasi, ya. Nah, berikutnya tujuannya untuk apa ini? Nah, untuk, ya, memperoleh keuntungan. Jadi ketika kalian pergi atau ayah ibu kalian pergi ke suatu tempat karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itu adalah pergerakannya, ya. Nah, berikutnya apalagi ya? Ada 3 kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu saling melengkapi, complementary atau regional complementary. Nah, yang kedua adalah kesempatan antara, yaitu intervening opportunity. Dan yang ketiga adalah kemudahan transferability, pergerakan. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang seperti apa sih saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda? Kita ambil contoh. Wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan. Nah, kalau ingin melengkapi bagaimana ya caranya? Berarti harus bertukar, ya. Wilayah A kekurangan ikan, berarti harus bertukar dengan wilayah B karena kondisi yang berbeda, ya, karakteristik daerah yang berbeda. Mungkin kalau daerah pesisir pantai itu akan menghasilkan ikan yang melimpah, ya. Kalau yang di pegunungan, itu identik dengan tanaman sayuran. Nah, ini bisa saling barter. Di sini akan terjadi perdagangan yang baik, ya, akan melengkapi karena sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kondisi yang saling melengkapi ini ada dan terjadi di wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Jadi bisa tukeran, ya. Dalam arti kata kita harus beli, wilayah pegunungan harus beli ikan ke nelayan, ya, ke bawah ke pantai. Mungkin kalau sekarang sudah ada tempat kayak balong-balong mungkin, ya, bisa ditanami ikan, ya. Nah, tapi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing per daerah, mungkin ini bisa saling melengkapi, ya, sehingga terjadi adanya perdagangan. Baik, yang berikutnya, ya, yang kedua tadi, ya.
kesempatan antara atau intervening opportunity. Kita lihat nih, ada 3 lingkaran. Wilayah A dengan surplus sayuran tapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan tapi minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Artinya apa? Di wilayah A itu sangat melimpah ruah tuh sayurannya, sedangkan ikannya kurang. Tapi kalau di wilayah B ikannya melimpah ruah tapi kurang sayuran. Sedangkan wilayah C surplus ikannya banyak, berarti melimpah ruah ikannya tapi minus sayuran. Nah, kita lihat dari jaraknya, ada interaksinya yang kuat dan lemah. Yang mana ya kira-kira wilayah A dengan wilayah B? Kalau dilihat dari jarak itu agak jauh. Sedangkan wilayah A dan wilayah C itu dekat. Otomatis wilayah A akan membeli apa tuh? Sayuran, dan kebalikannya wilayah C akan membeli ikan kepada jadi barternya di wilayah A dan wilayah C ya, karena jarak yang sangat dekat. Nah, itu akan memudahkan dalam melengkapi kebutuhan hidupnya ya, karena kesempatan antara keduanya ini merupakan satu lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik lagi ya, sebagai tempat asal ataupun tujuan ya. Jadi seseorang ini akan membeli suatu produk, maka yang diperhatikan adalah yang pertama, faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produknya itu cukup murah ya. Mungkin saja ini wilayah A tidak terlalu jauh ya, sehingga bisa membeli barang yang ada di wilayah C. Begitu pun sebaliknya wilayah C dan wilayah A ya. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah kemudahan transferability. Jadi seseorang ketika hendak membeli sesuatu, membeli produk, membeli barang, itu bagaimana ya cara transfer yang baik atau mungkin yang mudah biasanya dilakukan oleh orang tua kalian ya. Nah, misalkan contoh di situ ada gambar kapal terbang, ada orang yang sedang mengantarkan barang delivery, ada gambar truk atau mobil lainnya, atau gambar mesin anjungan tunai mandiri. Nah, seperti itu. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Nah, kalau mungkin dideliverykan ya barang-barang yang kita beli, karena sekarang musim online, nah mungkin agak cukup murah. Ya, kenapa tidak? Kalian bisa membeli dengan cara online ya. Mungkin kalau ke pasar harganya lebih mahal karena jarak ke pasarnya aja sudah jauh ya, belum ongkosnya, belum macetnya, sehingga biayanya akan keluar lebih banyak. Nah, biaya itu terjadi jika adanya interaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Maka dari itu, interaksi antar ruang ini tidak akan pernah terjadi jika di salah satu pihaknya ini tidak saling bersinergi ya. Nah, apalagi kalau misalkan infrastrukturnya nih, jarak misalkan kalau dari desa ke kota, udah gitu jalannya rusak, lama kan? Berarti harus membetulkan dulu sarana dan prasarana nih bagian pemerintah ya. Jadi kenapa orang harus membeli barang yang paling terdekat gitu daripada dibandingkan beli barang yang terjauh ya? Karena yang tadi supaya murah di pembiayaan ya. Jadi kalau infrastrukturnya aman, berarti kita juga akan aman dan tenang dalam berbelanja, tidak perlu mencari belanja-belanja yang agak-agak jauh gitu ya. Kemudian bagaimana untuk mencapainya hal tersebut? Nah, kita bisa memilah dan memilih barang apa yang menjadi pokok utama untuk kita beli ya. Jadi jangan sembarangan barang yang tidak perlu menjadi bahan utama. Jadi yang perlunya dulu ya. Nah, seperti itu interaksi ruang dan antar ruang ya. Dapat dipahami? Semoga mudah-mudahan dapat dimengerti walaupun dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kalian dapat bisa membedakan adanya interaksi antar ruang dan ruang tersebut yang seperti ini yang kita duduki sekarang ini ya. Nah, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Dan Ibu akhiri sampai di sini. Semoga nanti ada materi berikutnya yang bisa disampaikan di sini kembali.
ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat belajar, anak pintar dan anak cerdas.